Ya, baik. Jadi ini kita akan segera membuat yang namanya mouse ya. Jadi mouse ini nanti mungkin bisa dikatakan bentuknya tidak seperti benda-benda pada umumnya. Jadi bentuknya pasti memiliki bentuk yang ya bisa dikatakan organik ya. Jadi kalau dikatakan dia berbentuk geometri lingkaran juga jauh, dikatakan dia berbentuk kotak juga sangat jauh. Jadi makanya di sini kenapa saya milih mouse, karena bentuknya yang sedikit lebih bisa dikatakan organik ya, bentuknya organik. Jadi tidak ada di benda geometri yang disediakan oleh 3ds Max. Nah, tapi di sini kita perlu untuk mencari tahu kira-kira bentuk dari geometri yang ada di 3ds Max ini mana yang paling dekat dengan bentuk mouse tersebut ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan memang kalau bentuk yang terdekat dengan 3ds Max adalah sebenarnya bentuk bola mungkin ya, berbentuk bola. Kalau bentuk silinder saya rasa jauh, bentuk kotak juga jauh. Jadi di sini saya akan memilih bentuk bola untuk ininya ya, untuk mendekati bentuk dari mouse tersebut. Kita menggunakan yang namanya spare saja ya. Kita menggunakan yang namanya spare. Nah, spare ini bisa kita lihat memiliki struktur kotak-kotak ya. Oke. Nah, kalau diperhatikan spare ini kalau dibandingkan dengan bentuk mouse itu masih terlalu jauh ya. Dia terlalu besar ya, terlalu tinggi, ibaratnya juga terlalu lebar. Jadi kita perlu pipihkan dia permukaannya. Jadi kalau untuk mouse itu kita perlu tekan dia ibaratnya sampai bentuknya kayak bakpao nanti ya. Jadi kita tekan dia sampai pipih. Nah, ini di sini kalau kita perhatikan cara untuk menekan dia bentuknya adalah dengan cara menggunakan select and uniform scale. Jadi di sini ada select and uniform scale. Kita akan gunakan dia untuk menekan bola ini sampai bentuknya pipih. Kita bisa melihat dari sudut pandang tampak depan atau tampak samping. Kita rubah dulu ya perspektifnya. Di sini kita rubah. Nah, ini untuk merubah sudut pandang ini bisa tekan langsung shortcutnya di sini ya. Kalau tampak samping left, kita bisa langsung dengan shortcut menekan huruf L di keyboard kita. Ini langsung saja kita tekan L. Nah, ini adalah tampak samping kiri lebih tepatnya. Oke, langsung saja kita gunakan select and uniform scale. Di sini kita klik di sini ya, kita klik bendanya, pilih uniform scale dan kita akan coba pipihkan dia. Nah, kurang lebih dekat lah ya ini dengan yang namanya mouse daripada yang tadi. Kalau tadi sepertinya bukan mouse. Nah, sekarang kita coba lihat tampak atas. Nah, kalau di tampak atas dia masih terlihat bisa dikatakan bulat ya. Kalau tampak depan tekan huruf F ya, shortcutnya F, front. Nah, ini masih berbentuk pipih yang ya bisa dikatakan kurang mewakili bentuk mouse. Ini masih nggak kelihatan mana yang depan, mana yang samping. Oke, nah saya lanjutkan lagi. Kita perlu membuat dia bentuknya itu seperti pipih bagian samping saja ya. Jadi kalau kita tampakkan atas, oke, kita akan coba pipihkan dia. Ini tampak atas ya, saya rubah sudah tampak atas dan saya akan rubah posisinya mungkin menjadi seperti ini. Nah, saya pipihkan ya, kurang lebih mendekati bentuk mouse kali ini daripada yang tadi. Oke, saya kembalikan wireframe-nya dan kita coba untuk melihat dari segi perspektif. Kita rubah topnya ya dengan bentuk perspektif. Oke. Nah, setelah kita rubah dengan sudut pandang perspektif, kita bisa gerakkan dia. Ya, kita lihat ya bentuknya masih ya lumayan lebih daripada tadi yang masih berupa bola ya. Ini sudah mirip mouse, tapi kalau diperhatikan lagi masih berbentuk sabun batang ya, kayak sabun batang Shinsui atau GIF gitu. Tapi yang pasti bukan sabun batang Lifebuoy. Kalau Lifebuoy kotak biasanya. Oke, Lifebuoy atau Nuvo kalau nggak salah ya, masih kotak. Kita akan bentuk dia lebih mendekati mouse lagi. Nah, di step ini kita masih bisa dari step yang tadi sampai sekarang sampai yang di titik ini kita masih bisa menggunakan bantuan yang namanya select and uniform scale. Nah, di step berikutnya ini kita sudah tidak bisa lagi hanya menggunakan select and uniform scale. Kita butuh bantuan lagi yang lainnya.
kita tekan F3, atau bisa juga kita tekan F4 ya. Nah, untuk memunculkan wireframe tadi ya. Oke. Nah, kita tampakkan samping ini tampak depan ya, tampak front, tampak samping left akan terlihat lebih panjang. Oke. Nah, di sini kita butuh saatnya merubah. Kalau di mouse ini harusnya yang dirubah itu adalah tampak bawahnya ini ya. Ini tampak bawahnya terlalu bulat sebagai mouse. Kalau mouse bawahnya seperti ini, pasti akan bergoyang-goyang nanti mouse-nya. Tidak bisa menumpu pada dasar bidang meja atau apapun. Jadi di sini kita perlu rubah, kita datarkan di bagian bawah ini dengan kita aktifkan salah satu fasilitas dari 3ds Max, yaitu modifier atau modify. Kita klik di modify dengan kondisi silinder tadi sudah terpilih ya, atau spare, sorry, bukan silinder, ini spare. Nah, ketika spare sudah terpilih, ini modifier list kita expand ya, kita mencari yang namanya edit poly. Kita tekan huruf E saja di sini. Setelah kita expand, kita langsung tekan huruf E pada keyboard kita. Otomatis kita akan mendekati menu-menu yang berawalan huruf E ya. Nah, dan di sini kita bisa menemukan yang namanya edit poly di sini. Ini adalah edit poly. Kita klik edit poly-nya. Oke, nah setelah edit poly sudah masuk ke dalam daftar modifikasi untuk geometri spare ya. Di sini sudah ada edit poly. Nah, kita langsung lihat ke bawah. Di sini ada selection. Kita tahu ada menu selection di sini ya. Ada titik-titik, ini namanya vertex. Kemudian ada segitiga, ini adalah edge ya. Oke, kita ke vertex dulu. Kalau vertex ini kita coba aktifkan ya. Kita aktifkan vertex dan tampilan akan berubah menjadi titik-titik biru ini seperti ini ya. Nah, ini kalau kita coba untuk crop dia, nah ini akan muncul seperti ini ya. Tuh. Nah, yang warna merah ini artinya sudah terpilih dan aktif, yang mana itu artinya bisa kita rubah ya. Misalnya seperti ini. Saya akan coba tekan huruf F4 saja. Nah, untuk mengaktifkan edge face-nya, jadi saya pilih satu titik ini, saya pilih, kemudian saya coba untuk rubah, dia bisa. Nah, artinya kita bisa membuat bentuk dari benda geometri sederhana menjadi lebih kompleks hanya dengan merubah bagian vertexnya atau titik-titiknya ini ya. Ini kalau kalian pernah tahu beberapa film animasi ya, ketika dia menggunakan wajah, misalnya kayak Toy Story ya, si Woody, atau mungkin film animasi 3D yang lainnya, dimana ketika aktor mencoba untuk berbicara, si wajah animasi itu akan mengikuti. Nah, sensor yang mengikuti itu tadi, mereka menggunakan sensor yang namanya sensor vertex ya. Jadi titik-titik ini disamakan dengan titik-titik yang ada di wajah ya. Jadi wajah aktor itu akan banyak muncul titik-titik ya di wajahnya. Nah, itu bukan jerawat ya, itu adalah sensor vertex sebenarnya. Nah, jadi sensor vertex itu akan diikuti oleh 3ds Max atau program animasi yang lainnya untuk mengikuti gerakan dari sensornya tadi, sehingga ketika mimik wajah aktor berubah, di 3D modelingnya juga ikut berubah. Oke, jadi di sini adalah fungsi vertex, itu adalah merubah setiap titiknya ya. Nah, di sini juga ada yang namanya edge ya, di sebelah kanannya vertex itu ada namanya edge, yang itu metodenya bukan berdasarkan titik persilangan ini ya, bukan titik crossingnya, tapi dia berdasarkan garis. Nah, ini. Jadi yang dirubah adalah garisnya, bukan titiknya. Nah, yang berubah beda ya. Oke, ini adalah edge. Kemudian di sisi sebelah kanan ada namanya border. Kita nggak terlalu banyak menggunakan itu nanti, ya, soalnya dia hampir mirip juga dengan edge ya. Kemudian di sebelahnya lagi ada yang namanya polygon. Polygon adalah berbentuk, nah ini dia ya, berbentuk permukaan per kotak. Nah, ini kalau dirubah juga akan seperti ini. Nah ya, jadi ada perubahan tapi berdasarkan polygon permukaan ya. Dan di sini ada yang namanya segmen. Kalau segmen ini sebenarnya lebih banyak untuk nanti kita akan pelajari di step berikutnya. Jadi yang akan kita gunakan adalah yang pertama adalah vertex, kemudian edge, dan yang berikutnya adalah nanti polygon. Oke.
Nah, kita akan kita kembalikan view-nya ke tampak samping, dan kita akan menggunakan pertama-tama adalah polygon ya. Kita aktifkan polygonnya supaya lebih gampang. Oke, di sini kita perlu crop bagian bawah dari mouse. Kita crop bagian bawah dari mouse kurang lebih, sebentar ya. Ini croppingnya agak saya masih di elemen ya, jadi saya pilih yang polygon dulu. Nah, kita crop bagian bawah ya. Oke, kurang lebih seperti ini, atau mungkin separuhnya juga boleh, tapi saya lebih memilih kurang sedikit lah ya, separuhnya kurang sedikit. Oke. Nah, ini akan saya coba untuk pipihkan bagian ini ya, karena kalau mouse itu harusnya bagian bawahnya pipih. Jadi setelah saya crop seperti ini, ya dalam artian ini harusnya sudah terpilih semua ya, bagian bawah sudah terpilih semua. Oke. Nah, di sini saya akan gunakan lagi select and uniform scale untuk memipihkan bagian yang saya pilih tadi sampai benar-benar datar, karena harusnya sejatinya mouse ini bagian permukaan bawahnya harusnya datar ya. Oke, sudah saya pipihkan sampai sementok-mentoknya ini. Nah, udah nggak ada mungkin lagi lebih dari itu, sampai semaksimal mungkin. Kemudian saya tarik ke atas dengan select and move. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan oke, saya bisa kecilkan lagi sedikit mungkin kalau mau supaya lebih menarik, kita bisa kecilkan sedikit lagi seperti ini. Nah ya, oke, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan mungkin bisa seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita akan coba untuk buat dia ya. Kalau mouse ini mungkin kalau kita perhatikan ya, sebentar. Nah, kalau kita tampak atas bentuknya kurang apa ya, bisa dikatakan kurang mouse lah ya. Gak apa-apa, kita coba itu saja dulu. Nah, kalau di mouse itu biasanya kalau tampak samping ya, bagian belakang mouse itu kita anggap yang belakang sini ya. Belakang mouse itu biasanya agak sedikit tinggi daripada bagian depan. Nah, ini kita bisa punya pilihan meninggikan bagian belakangnya aja ya. Jadi atau kita bisa mengecilkan bagian depannya. Nah, di sini saya akan memilih bagian belakang akan saya naikkan dengan cara saya pilih ya bagian atasnya sebatas ini. Kemudian saya pilih select and rotate ya. Dan di sini saya putar ke depan, jadi dia akan menjulang atau menjorok ke samping kanan ya. Nah, seperti ini, karena ini asumsi saya ini adalah belakangnya. Nah, kalau sudah, saya akan coba sedikit naikkan lagi supaya agak tinggian untuk mouse-nya. Ya, kurang lebih seperti ini. Kalau mau kurang menjulang lagi, bisa diturunkan lagi ya sudutnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan menurut saya juga saya perlu membesarkan lagi. Nah, oke, kayaknya lebih menarik seperti ini ya. Nah, setelah selesai dengan memiringkan, saya rasa ini bentuknya sudah hampir ya, saya bilang hampir nih, belum benar-benar seperti mouse ya. Sudah hampir seperti mouse. Nah ya, kurang sedikit lagi. Saya rasa nanti ada yang perlu diperbaiki dari sini. Nah, setelah itu saya akan coba lihat tanpa atas. Nah, ya, tadi tampak samping, tampak depan sudah, sekarang tanpa atas. Kita tekan huruf T di keyboard dan kita lihat. Ya, bentuknya biasanya kalau mouse itu bagian depannya itu lebih cenderung datar ya daripada bagian belakangnya yang memang cenderung kurva. Nah, jadi di sini saya akan coba untuk rubah bagian depannya, akan saya buat pipih. Nah, bagian depannya yang mana? Bagian depannya yang sebelah sini ya. Ini akan saya buat dia lebih pipih lagi. Nah, ini ya, bagian depannya saya crop. Kemudian saya tampakkan atas. Nah, kelihatan ya bagian depan sebelah sini. Ini saya dengan menggunakan select and uniform scale. Saya akan buat dia pipih seperti ini. Nah, saya kecilkan, saya pipihkan.
Kemudian saya tarik dia ke atas ya, dalam artian ini mundur ke belakang ini sebenarnya. Saya tarik dia ke atas. Oke. Dan saya kecilkan lagi dengan menggunakan uniform scale. Ini hanya untuk sebuah proporsional aja ya, supaya pas saja menurut saya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kalau kurang maju depan boleh ditambahkan lagi sedikit. Oke, kita lihat lagi tampak sampingnya. Jadi kalau kita lihat harus tampak berbagai macam posisi ya. Nah, ini jadinya aneh ya kalau tampak samping. Kita perlu pipihkan lagi dengan menggunakan select and uniform scale. Kita pipihkan kurang lebih seperti ini dan kita turunkan sampai permukaan bawahnya datar. Oke. Nah, ya sudah kelihatan agak sedikit lumayan lah. Dan di sini ini masih ada sudutnya ya kalau kita perhatikan. Kalau kita lihat di sini ada sudut. Nah, ini sudut dari lingkaran. Oke, dan mungkin mouse-nya memang agak sedikit terlalu kurang ini ya, kurang pipih ya secara keseluruhan. Kita pipihkan semua bisa. Oke, kita pipihkan dengan cara kita crop semua dan kita pipihkan secara keseluruhan juga boleh seperti ini. Ya, di sini kita nggak ngomongin ukuran sebenarnya, jadi ukurannya mungkin agak sedikit, ya bisa dikatakan masih asal ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, bentuknya masih seperti ini kurang lebih. Oke. Nah, di sini kita bisa misalnya ada menemukan beberapa bagian ya yang kurang pas menurut saya. Nah, di sini kayak bagian ini saya coba ganti warnanya dulu supaya lebih gelap. Sebentar, saya buat warna biru. Nah, di bagian ini menurut saya ini terlalu agak sedikit menonjol, jadi saya akan berencana untuk menurunkan titik ini. Nah, ini saya bisa menggunakan satu bagian seperti ini, kemudian saya akan turunkan, ini bisa ya. Atau kita bisa menggunakan yang namanya vertex ya. Kemudian kita pilih bagian yang ini. Tapi jangan lupa untuk memilih sebelahnya juga ya, jadi supaya simetri, karena benda yang kita buat ini simetri. Jadi kita turunkan dulu sebentar. Nah, supaya nanti pas. Nah, ini ya, lebih pas lagi. Dan mungkin ini juga, yang sebelah sini juga akan saya turunkan. Ya, untuk memilih dua titik atau dua vertex, dua poligon, jangan lupa sambil menekan tombol kontrol di keyboard kalian. Oke, saya turunkan. Jadi kurang lebih ini lebih pas lah ya. Ya, kurang lebih begitu. Dan mungkin di sini saya juga berencana untuk menurunkan bagian lingkarannya ini. Nah, jadi titik vertex yang ada di sini saya juga akan turunkan untuk menekan atau memilih benda atau objek atau vertex lebih dari satu ya. Jangan lupa untuk menahan tombol kontrol ketika memilih. Nah, di sini akan saya coba turunkan lagi. Nah, kurang lebih, mungkin bukan menurunkan ya, lebih tepatnya akan di rotate ini supaya lebih pas lagi. Kita rotate. Oke, dan kita turunkan dikit. Nah, seperti ini ya. Ini untuk detailnya, tapi di sini sebenarnya untuk detail tergantung dari selera masing-masing ya. Mungkin menurut kalian yang tadi sudah bagus ya sudah cukup. Tapi kalau menurut saya ini masih kurang pas, ya saya rubah-rubah aja. Tapi ini sudah selesai, sudah pas menurut saya. Jadi kita langsung ke step berikutnya. Oke, perubahan vertex dan juga edge sudah kita lakukan, sehingga bentuknya berubah sedemikian rupa, hampir menyerupai mouse. Kita akan kembali lagi ke edge ya. Kita sekarang akan menggunakan edge. Nah, di sini kenapa kita akan menggunakan edge? Ya, pada dasarnya mouse itu kalau kita perhatikan dia punya tombol ya, klik kiri dan klik kanan, di mana masing-masing bagian tombolnya itu kalau di pinggirannya ya, dia ada bagian yang terpisah antara tombol dengan body mouse ya. Nah, biasanya perpisahan itu ada sedikit garis, semacam garis yang tidak nyambung ya antara body dengan tombol. Yang mana kalau di sini kita bisa asumsikan dia terpisah ya. Nah, di sini juga sama, kita akan coba untuk memisahkan beberapa garis sehingga terkesan akan ada tombolnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita akan membuat coakan nanti di sini ya.
Tapi sebelumnya kita akan pilih dulu bagian mana tombolnya. Jadi dengan menggunakan H ya, H yang ini, kita akan coba klik. Nah, bagian tombol bagian body mana yang akan kita jadikan untuk sebagai tombol. Di sini saya memilih ini bagi tampak atas saja mungkin ya. Nah, tampak atas baru kelihatan mana tengahnya. Oke, saya akan memilih bagian depan ini dan saya akan teruskan sampai ke sana ya, ke atas. Ini adalah bagian perpisahan tombol atau cowakan yang mengesankan tombol di bagian tengahnya. Nah, mungkin sampai lingkaran ini saja, kemudian dia bergerak ke kiri. Saya asumsikan begitu ya untuk tombolnya. Mungkin sampai samping sini deh. Nah, oke, ini adalah bagian tombol klik kanannya ya, karena kita lihat dari perspektif atas sampai sini. Kemudian kita akan lanjutkan di bagian mungkin sampai bawah aja deh. Coba saya lihat dulu. Ya, saya berpikir sampai bawah ya. Ini kalau dilihat, nah sampai bawah sini. Jadi kalau tambah atas, dia harus terpilih sampai di sini ya, di bagian ujung. Nanti ini bisa kondisinya bisa berbeda dengan mouse atau benda yang kalian buat. Oke, saya pilih. Oh ya, sebenarnya di sini kalau benda yang kalian buat tidak harus mouse ya. Ini bisa berlaku untuk semua benda sebenarnya. Oke, tombol sebelah kanan sudah saya pilih areanya. Saya sekalian juga memilih bagian tombol kirinya. Ini dalam artian saya mengatakan kiri karena saya melihat dari atas ya. Oke, ini sudah saya klik, tinggal bagian depannya saya klik juga. Dan kurang 2 lagi. Iya. Oke. Saya sudah memilih garis ya. Jadi saya memanfaatkan garis ini untuk membentuk bagian tombolnya. Ya, dengan menu vertex tadi ya. Edge ya. Nah, sudah terpilih semua garisnya yang akan saya jadikan tombol. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan scroll bagian selection ini ke bawah ya. Dan di sini kita bisa menemukan terus sampai kita ketemu yang namanya edit edge ya. Ada edit edge di situ yang sudah terexpand. Dan kita akan melihat ada beberapa menu di situ seperti extrude, chamfer, bridge, weld ya, target weld sampai connect dan lain sebagainya. Yang kita akan gunakan adalah extrude. Tapi di sini yang kita klik bukan tombol yang ada tulisan extrude-nya, tapi di sebelah kanannya. Nah, sebelah kanan adalah langsung setting ya. Jadi kalau kita klik itu langsung ke arah setting extrude. Kita klik saja di sini. Oke, nah setelah kita klik dia akan muncul ada menu lagi di tengah layar preview. Dan juga kalau kita perhatikan ini garisnya menjadi gelap ya. Ini sebenarnya gelap itu kenapa? Gelap ini ternyata dia sudah mulai masuk ke dalam garisnya, jadi sedikit lubang sebenarnya. Tapi kita perlu atur lagi untuk ukuran ya, size pastinya. Jadi kita coba untuk bagian bawah dulu, kita rubah angkanya. Ini kita bisa langsung dengan mouse kita naikkan ke atas. Nah, sudah terlihat ya yang berubah bagian mana. Oke, kita atur aja mungkin 0,8 di sini. Dan kemudian saya tambahkan sedikit lagi. Oke, saya tambahkan di sini yang bagian atas saya turunkan ke bawah. Nah, otomatis dia akan membuat sebuah lubang. Ini sebenarnya adalah bisa naik ke atas dan bisa naik ke bawah ya angkanya. Kalau ke atas dia akan muncul ke permukaan, sedangkan kalau turun ke bawah minus dia akan masuk ke dalam permukaan. Oke, saya rasa untuk bagian lebarnya terlalu lebar, saya kecilkan lagi. Nah, seperti ini ya kurang lebih. Kalau kita perhatikan tampaknya sudah kelihatan sedikit. Nah, ini F4 saya nonaktifkan dan kelihatan seolah-olah ada lubang di mouse yang kita buat ini. Seolah-olah ada lubangnya ya. Nah, lubang ini kita kalau kita rasa sudah cukup, tidak ada perlu perubahan, kita langsung fixkan saja dengan menekan tombol centang sebelah kiri ini. Ya, kita klik saja di sini. Nah, otomatis dia akan fix ya.
Oke, tombol saya rasa sudah terbentuk. Nah, cuma kayaknya nggak asik juga ya. Kalau cuma tombol saja, harusnya ada ornamen-ornamen lain di sini. Tapi minimal itu bagaimana cara membuat tombol ya. Jadi membuat kesan seolah-olah dia bisa diklik gitu ya. Nah, jadi kita buatkan tombol situ. Nanti di sini akan ada scroll ya di bagian tengah. Nanti akan saya lubangi di situ. Kan bisa lihat caranya. Nah, sekarang yang perlu saya lakukan adalah saya sekalian aja membuat ornamen di mouse-nya supaya nggak polos. Jadi saya aktifkan lagi, saya manfaatkan garis edge yang ada di dalam mouse ini ya. Saya akan coba pilih, mungkin saya perlu buat ornamen jadi supaya terlihat terpisah antara bagian bodi atas dan bagian bawah. Jadi saya pilih ini, garis yang sebelah sini. Ya, kadang-kadang kita salah klik ya. Ketika mengeklik seperti ini, kita salah klik di yang terjadi adalah kadang-kadang kita memilih bagian sini. Nah, dan kita maunya klik garis yang bawah ini, tapi yang terklik adalah bagian belakangnya. Itu jangan panik ya, langsung saja di Ctrl Z. Nah, nanti dia akan kembali lagi. Itu sering terjadi memang biasanya. Jadi jangan lupa untuk menaktifkan dan menonaktifkan view kalian ya, yang berupa F3 atau F4 itu untuk memudahkan dalam selection. Oke, ini sudah terpilih garisnya. Sekarang kita akan coba extrude kembali. Jadi ada coakan masuk ke dalam lagi dengan menekan tombol setting sekali lagi. Dan ya, ini sudah ada. Dan kita perlu tambahkan dikit mungkin ya untuk celahnya ini. Oke, kita oke dulu. Ya, sekaligus mungkin saya akan buat ornamen lagi yang lainnya. Saya akan berencana membuat ornamen di bagian belakang ini. Ya, selisih 3 kotak ya di sini ya. Saya akan pilih Nah, di sini kita perlu menahan tombol kontrol untuk supaya bisa memilih secara multiple ya, secara bersamaan dalam hal ini edge yang lainnya. Nah, ini tadi barusan saya klik tapi tidak muncul merah. Ini artinya kalau kita lihat dia memilih bagian belakangnya seperti ini. Nah ya, ini jangan panik, kita Ctrl Z saja supaya kembali ke semula dan kita lanjutkan lagi dalam memilih bagian-bagian yang perlu kita pilih. Oke, kita lihat selisihnya kalau nggak salah 3. Iya benar, 3 kotak ya. Sudah terpilih 3 kotak dan saya turun ke bawah di sini. Oke, sekaligus juga mungkin saya akan membuat ornamen di sini. Yang tadi saya biarkan ya. Saya biarkan dulu, saya tahan tombol kontrol dan saya memilih kembali yang bagian atas untuk melanjutkan bagian ini. Supaya ada kesan mengulangnya ya. Oke, kita pilih dengan hati-hati, pelan-pelan. Nah, kalau sudah dirasa cukup yang dipilih, kita langsung ke extrude setting dan kita buat ukurannya sekarang. Oke, karena dia hanya sekedar ornamen jadi nggak perlu lebar-lebar ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita centang oke saja. Nah, oke, di sini ornamen sudah terlihat ya. Kalau diperhatikan di sini ada ornamen dan juga ada tombol klik kiri dan klik kanan. Oke, nah ini saya rasa sudah kelihatan seperti seolah-olah mouse. Dan berikutnya adalah kita akan coba untuk lanjutkan dengan menambahkan scroll. Dalam mouse ini kita biasanya perlu ada scroll ya. Jadi scroll itu biasanya ada di tengah sini. Dan kalau kita perhatikan di sini kita akan menggunakan metode yang agak sedikit berbeda dengan biasanya. Kalau biasanya kita scroll itu kita lubangi dengan boolean ya, dengan menu boolean. Nah, kalau di sini saya akan menggunakan menu yang lainnya.
saya akan menggunakan menu yang ada di edit poly ini, ya. Seperti ini caranya. Jadi saya akan kembali ke atas, ya. Dalam artian saya akan merubah dari yang mode edge ke mode polygon. Ya, kita klik di sini dan saya coba memilih area yang harusnya nanti menjadi ini ya, menjadi lubang dari scroll. Jadi kurang lebih di sini mungkin, ya, dan di sini. Nah, kalau kurang lebar kita harus tambahkan lagi lubang scroll kurang lebih di situ. Ya, kurang lebih di sini ya untuk lubang scrollnya. Saya pilih dua kotak ini yang akan saya lubangi nanti. Dalam artian ini mungkin saya juga harus melubangi bagian dalamnya. Nah, jadi ini juga akan ikut terlubangi. Nah, bagaimana cara melubangi di sini? Dalam hal ini kita nggak perlu melubangi membuat patokan bendanya seperti waktu kita menggunakan boolean, tapi di sini kita cukup dengan menggunakan del. Jadi kita delete bagian yang terpilih, kita delete dengan tombol del yang ada di keyboard kita. Oke, kita delete dan otomatis dia akan lubang seperti ini ya. Nah, nanti di sini kita tinggal isi dengan scroll. Oke, saatnya kita akan membuat scroll. Jadi kita tutup dulu modify-nya dengan menekan tombol create di sebelah kiri modify. Oke, kemudian sekarang kita tinggal membuat scroll-nya terlebih dahulu. Dalam hal ini scroll yang akan kita gunakan, maksudnya benda geometri yang akan kita gunakan untuk membuat scroll adalah bukan dari standard primitive, tapi langsung saja kita menggunakan extended primitive. Nah, ini ya. Nah, di sini extended primitive kita pakai yang namanya chamfer cylinder. Kenapa kok pakai chamfer cylinder, kok nggak silinder aja? Karena saya butuh silinder dengan fillet atau fillet atau potongan di bagian sudutnya. Nah, yaitu dengan chamfernya ya. Jadi kita buat silindernya dulu. Oke, kurang lebih segini. Untuk ketebalan kurang lebih seperti ini, dan untuk filletnya kurang lebih seperti ini. Oke, filletnya sudah ada, lingkaran juga sudah ada, dan sekarang saya akan memanfaatkan garis-garis yang ada pada silinder ini, ya, terutama garis seperti ini untuk saya coaki sebagai grid. Ya, kalau kita cari di mouse itu biasanya ada gridnya. Grid itu istilahnya kayak grip ya, bukan grid, tapi grip akhiran P. Itu tujuannya untuk supaya tidak licin. Jadi harusnya ada banyak ya. Ini karena garisnya cuma segini, saya akan tambahkan dengan cara di parameter sini sebelah kanan bawah. Ini saya scroll ke bawah dan di sini ada yang namanya sides. Nah, ini segmen dari sides ini kita akan tambahkan. Yang tadinya 12 kita akan coba tambahkan menjadi 25 coba. Nah, ini dia. Jadikan 25. Oke. Kalau sudah, kita akan masuk ke modifier list. Nah, ya. Oke, ukurannya sudah selesai. Kita akan masuk ke modifier list dan di sini kita akan tambahkan di modifier list sama seperti mouse tadi, yaitu edit poly. Oke, kita tekan huruf E dan kita akan menjumpai yang namanya edit poly. Nah, ini dia. Nah, setelah itu saya akan memilih bagian garisnya, ya. Dengan berarti kalau garis ini berarti menggunakan edge ya. Oke, saya klik. Ya. Setelah itu kita perlu lihat, kita perlu memilih semua garisnya ini untuk nanti kita chamfer, kita extrude ya. Cuma bagaimana kalau memilih secara keseluruhan yang banyak ini? Nah, ini saya perlu beritahukan ada beberapa shortcut di sini. Setelah kita menggunakan edge ya, kalau kita scroll down ini ada pilihan lagi yaitu ring dan loop ya. Ada ring dan loop. Ring ini untuk memilih benda secara langsung istilahnya, secara sejajar dengan garis. Jadi kalau kita tekan ring di sini, nah ini akan terpilih seperti ini ya, yang sejajar dengan garis. Semua akan terpilih. Otomatis kita nggak perlu milih satu persatu ya. Nah, bagaimana dengan loop? Kalau loop itu dia hanya akan memilih ke searah. Nah, ini ya, satu arah, satu garis sambungan. Nah, itu ya, akan dipilih sama dia. Nah, tapi dalam hal ini kita akan menggunakan yang ring ya. Jadi kita pilih dulu salah satu garisnya.
kemudian kita pilih dengan menu ring sehingga terpilih semua di sini. Dan berikutnya adalah seperti biasa kita buat scroll ke bawah untuk menemukan edit edge dan kita rubah extrude-nya. Kita klik di menu extrude dan kita di sini kita perlu memasukkannya ke dalam sebentar ya, sedikit aja, kemudian kita lebarkan. Oke, nah otomatis dia sudah membentuk yang namanya grid ya, grid yang supaya untuk scrollnya tidak licin. Kalau sudah, kita centang OK di sini, dan di sini saya akan ya karena posisinya masih tidur, saya akan berdirikan. Di sini saya akan menggunakan ini ya, angle snap toggle-nya. Saya aktifkan, kemudian saya pilih select and rotate, dan benda ini akan saya putar, tapi dalam kondisi jangan lupa untuk masuk ke ini dulu ya. Ini karena kalau kita putar ini hanya memutar sebagian dari garisnya saja. Jadi kita tutup dulu dengan menekan tombol grid di sini. Oke, kita keluar dari modify, dan sekarang kita bisa putar dia sampai 90 derajat. Oke, setelah itu kita coba masukkan dia ke dalam link lubang tadi ya. Oke, kurang lebih seperti ini, dan kita perlu buat dia naik ke atas. Oke, kita mundurkan. Sorry. Ya, kita buat dia harusnya sampai kelihatan ke atas ya, sampai muncul di atas. Nah, seperti ini kurang lebih. Oke, nah ini sebagian besar untuk mouse sudah terlihat bentuknya ya, sekaligus dengan juga scrollnya. Oke, jadi untuk sementara mungkin kita sampai di sini dulu ya untuk stepnya. Jadi nanti hasil rekaman dari video ini bisa kalian coba nikmati, kalian perhatikan caranya secara detail, bisa di pause dan di play sehingga kita bisa secara detail tahu. Ya, jadi intinya mouse ini nanti kita akan lanjutkan di step berikutnya, yaitu dengan menambahkan material ya pastinya, dan juga beberapa detail ya. Tapi untuk bentuk mouse yang saya buat sementara ini bentuknya seperti ini. Oke.